Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Masih kita bahas masalah Fufu Fafa atau akun Fufu Fafa yang disinyalir dan diyakinkan oleh saudara atau Bapak Suryo bahwa itu adalah akunnya Gibran atau yang sekarang jadi wakil presiden. Sekali lagi bahwa akun Fufu Fafa kita tahu bahwa itu dibuat sekitar tahun 2013. Sudah lama sebenarnya ya. Tetapi munculnya masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah menjelekkan nama Prabowo dan keluarganya dan sebagainya, yaitu sekitar pada saat yaitu pemilihan presiden waktu zaman Prabowo dan Pak Jokowi. Di sana Pak Jokowi dan Prabowo mereka mencalonkan, artinya pasti banyak yang mencoba untuk menjatuhkan masing-masing, baik itu menjatuhkan Bapak Prabowo juga menjatuhkan Bapak Jokowi. Saya kira wajar karena namanya hater, buzzer itu pasti ada ya, untuk menjatuhkan para kandidat itu pasti ada. Nah, akun Fufu Fafa ini disinyalir oleh Bapak Roy Suryo bahwa 99,9% itu adalah Gibran dengan keyakinan dan data-data yang disampaikan. Sebenarnya begini. Mari kita dengarkan dulu keyakinan daripada Bapak Roy Suryo ya. Kita coba lihat sebentar. Bukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Kalau gitu mari kita tantang ya. Dulu saya juga banyak ditantang, Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas, Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya, gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana, Pak. Tapi apa harus menunggu saya lulus tuh dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang, Bang Iwan, Bang Karli. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut macam, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV, Bang Karli. Ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju, Bang. Makanya saya juga on progress ke sana, Bang Iwan. Bagus makanya kalau saya on progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia tuh gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini, Bang Iwan. Nggak apa-apa, kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk buktikan, dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi. Ini saya katakan di ILC untuk periksa dengan brain CT scanner. Ya, itu untuk itu, Pak. Ya, itu adalah keyakinan Bapak Roy Suryo untuk menantang kepada semua forensik digital untuk membuka akun Fufu Fafa. Walaupun tadi agak sedikit merembet ya ke hal-hal personal sebenarnya ya. Nah, tapi yang paling penting adalah akun Fufu Fafa bahwa itu diyakini oleh Bapak Roy Suryo bahwa itu 99,9% adalah akunnya Gibran. Dan ini sebuah keberanian. Artinya apa? Sebuah keberanian yang karena mengatakan nama di sana, nama Gibran di sana disebutkan, bahwa nama Gibran disebutkan, bahwa akun Fufu Fafa itu di mana isinya adalah ya hampir kesimpulannya menjelekkan bahwa Pak Prabowo lah ya diisi dari akun Fufu Fafa itu. Oke lah, terlepas dari kapan itu dibuatnya dan pada saat itu tidak apa. Tapi sekarang kita pengen mengetahui atas keyakinan Bapak Roy Suryo bahwa itu akunnya Gibran, akun Fufu Fafa itu. Dan menantang kepada semua digital forensik yang ada termasuk di Indonesia.
Nah ini juga kita lihat, yang ini kan ramai ya, karena ini juga dikomentari oleh DJ Anak Jenderal ya. DJ Anak Jenderal meyakini juga bahwa itu bukan akunnya Gibran. Itu dan dia betul-betul meyakini beliau ini DJ Anak Jenderal ini ya, walaupun saya tidak tahu siapa DJ Anak Jenderal ini, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, saya tidak tahu. Kalau kalau Pak Roy Suryo memang dikata orang katanya ahli telematika, tetapi ada yang mengatakan seseorang nih, apakah benar ahli telematika? Coba kita dengarkan. Ahli telematika ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Aku Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. Bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu yang kedua. Ya, barusan disampaikan oleh Ibu Irma ya, politisi dari Partai Nasdem, mengatakan bahwa Bapak Roy Suryo bukan ahli di bidang, pendidikannya bukan telematika katanya. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat selama ini memang Bapak Roy Suryo selalu diperbantukan dalam IT ya. Mungkinkah ini dia memang sekolahnya tidak di situ, tapi dia mempelajari sendiri secara otodidak, ya kita tidak tahu ya. Tetapi itulah penjelasan daripada Ibu Irma. Dan kita kembali lagi kepada tadi yang disebut dengan DJ Anak Jenderal. DJ Anak Jenderal itu meyakinkan seperti apa yang diyakinkan juga, bahwa Bapak Roy Suryo meyakinkan dengan keyakinannya, keilmuannya. Juga sekarang ada keyakinan dari DJ Anak Jenderal. Kita sering post ya di YouTube saya, dan dia meminta juga beliau ini DJ supaya bisa terekspos dan supaya bisa dipertemukan dengan Roy Suryo untuk membuktikan. Nah, mudah-mudahan dengan saya meng-up ini juga ya bisa mengangkat supaya DJ Anak Jenderal ini bisa dipertemukan dengan Bang Roy Suryo supaya bisa dibuktikan kebenaran masalah akun Pupu Papa ini. Dan ini penting buat masyarakat. Kenapa? Karena penting buat pembelajaran. Jadi siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena ini penting sekali. Kenapa? Nantinya akan tahu apa tujuan sebenarnya kalau memang seperti itu. Kalau mereka misalkan salah, apa tujuannya? Kalau memang benar, tujuannya juga buat apa? Kan begitu, nanti kita akan tahu. Coba kita lihat ini statement daripada DJ Anak Jenderal ya. Isu dia tidak tahu IT, terus kalian mengancam dia supaya Roy Suryo melaporkan dia ke polisi. Coba kalian ancam saya malah akan beberkan semuanya. Percuma juga sih saya beberkan, akun saya juga dibantai kalau dibeberkan. Part 2 saya saja sudah hangus, di delete TikTok karena kalian melaporkan. Kenapa sih kalian melaporin? Bingung saya. Ibu bukan lawannya Roy Suryo, nggak usah teriak-teriak. Roy Suryo nggak akan mau melawan ibu. Kenapa? Takut sama saya? Ibu bukan lawannya. Ngomongnya gitu terus. Ibu udahlah, kalau ini laporin aja Roy Suryo. Bukan kewenangan saya melaporkan Roy Suryo, karena bukan saya yang dirugikan. Yang dirugikanlah yang harus melaporkan. Hanya saja Mas Gibran nggak mau, cuek, nggak mau ngelaporin. Tapi kalian goreng terus, seolah-olah benar bahwa Bapak itu Gibran. Nah, saya yang paham, yang ngerti, ingin membuktikan bareng dengan Roy Suryo supaya adil, supaya semua orang melihat mana yang benar nih, saya atau Roy Suryo gitu loh. Saya ingin menunjukkan ke muka publik siapa Roy Suryo sebenarnya. Itulah statement pernyataan yang tegas dari DJ Anak Jenderal, bahwa saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa siapa yang benar, siapa itu Roy Suryo, dan siapa yang benar, saya atau Roy Suryo. Ya, itu tegas dikatakan statementnya daripada DJ Anak Jenderal. Memang saya juga lagi mencari informasi bahwa sebenarnya siapa sih DJ Anak Jenderal ini, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, sehingga punya keberanian yang sangat berani banget di media bahwa dia menantang Roy Suryo dan meyakinkan bahwa itu adalah bukan Gibran di akun Pupu Papa. Ini menarik ya.
ada yang lebih menarik lagi. Jadi begini, yang penting adalah gini. Mudah-mudahan dengan adanya media kita up ini ya, sekaligus saya juga ikut membantu untuk supaya meng-up di video saya supaya bisa terdengar kepada Bapak Roy Suryo, juga kepada tim-timnya juga kepada para pemandu atau host-host TV ya, baik itu di ILC Bapak Karni Ilyas, baik itu pun di apa namanya di TV-TV yang lain ya, ada Bang Andromeda, Bang siapa namanya Iman, supaya bisa meng-up ini semua karena ini penting, ini kan buat pembelajaran masyarakat agar tidak senantiasa bahwa ini wakil presiden loh yang yang dibicarakan kan wakil presiden ya, Bapak Gibran. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan berita ini bisa ter-up ya, bisa ter-up ke media dan bisa booming sehingga bisa terdengar oleh mereka semua dan dipersatukanlah, yaitu Mbak DJ anak jenderal dan Bapak Roy Suryo. Biar kita tahu nih seperti apa kebenarannya, yang mana, kan ini yang kita tunggu sebenarnya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi ada yang menarik lagi, itu ada satu statement dari di luar DJ anak jenderal. Ada satu lagi, coba kita dengarkan ya. Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Wow, ini lebih heboh lagi nih. Kalau Mas Gibran mengatakan bahwa maaf, kalau Bang Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% adalah itu akunnya Mas Gibran, akun Fufu Fafa itu, ini mengatakan dia 100% bahwa itu adalah bukan akunnya Gibran, malah sebaliknya itu akunnya Roy Suryo. Coba ini bagaimana nih? Ini kan menarik sebenarnya. Ya, ini sangat menarik untuk kita kaji dan siapa beliau ini, barusan. Mudah-mudahan dengan dianggap ini di-up di media ini akan coba terkuak semua yang sebenarnya seperti apa. Kita teruskan lagi ya. Mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya, bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin by ya, coin it by ya. Coin it by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu
adalah Masinton Pasaribu. Jadi kalau kita dengar Samsul, ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by, ya, diciptakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu, ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Rocky Gerung, ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan, ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin, ya, Profesor Amin Rais, ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof. Amin Rais. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita, ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah, ya, kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Ya, demikian apa yang disampaikan, ya, oleh seseorang. Saya belum tahu ini siapa, nanti kita coba untuk mengkorek dan mencari tahu siapa, bahwa dia berkeyakinan bahwa 100% bahwa itu adalah bukan akun Gibran, ya. Ya, satu saja masalahnya, hadirkan dalam suatu pertemuan dan dibarengkan, misalkan tadi saya bilang bahwa mau di TV nasional, satukan, dan ada digital forensik yang ikut dalam proses pembicaraan nanti. Sekali lagi mudah-mudahan, ya, ini terdengar oleh media dan ini menunggu semua. Bayangkan yang menontonnya aja sudah banyak, jadi masyarakat menunggu agar supaya bisa dinaikkan ke media nasional, diajak DJ anak jenderal dan beserta Bapak Roy Suryo. Satukan dalam pembicaraan di TV nasional. Ini akan kita tunggu. Suarakan terus biar kita akan tahu semuanya. Mana yang salah dan yang mana. Assalamualaikum.